Berdana adalah salah satu perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Agar mendapat manfaat dari berdana, berikut ini cara-cara berdana yang benar dalam agama Buddha. Semangat pagi, apa kabar anak-anak ibu yang baik? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terimalah salam Namo Buddhaya Soti Hotu. Kembali kita akan melakukan pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 5 dengan materi cara-cara berdana. Sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan bersikap anjali membaca nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supadippanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu 1. Menjelaskan alasan bergegas dalam berbuat kebaikan dengan benar. 2. Menjelaskan cara-cara berdana dengan benar. 3. Menjelaskan manfaat berdana dengan benar. Semua makhluk pada umumnya selalu mengharapkan hidup bahagia. Kebahagiaan dan penderitaan semua makhluk ditentukan oleh perbuatan mereka sendiri. Berdana adalah salah satu perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Agar mendapat manfaat dari berdana, maka perlu mengetahui cara-cara berdana yang benar. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengisahkan tentang Dhammapada Atthakatha syair 116. Dikisahkan di Sawati terdapat suami istri yang hanya mempunyai 1 lembar kain luar, sehingga mereka tidak bisa pergi secara bersama-sama. Mereka dikenal dengan Eka Sataka. Meskipun terlahir dalam kondisi demikian, tidak mengurangi semangat mereka dalam melakukan kebajikan. Di saat siang hari, sang istri akan mendapat kesempatan untuk keluar rumah untuk melakukan berbagai macam banyak hal, termasuk mengunjungi Buddha, berdana makan, dan mendengarkan ceramah. Sedangkan ketika malam tiba, giliran suaminya melakukan hal yang sama. Pada suatu malam, Sang Brahmana mengunjungi Sang Buddha untuk mendengarkan ceramahnya. Setelah mendengar ceramah Buddha, Sang Brahmana hatinya sangat riang dan berkeinginan memberikan kain luar satu-satunya kepada Buddha. Namun hal ini tidak langsung dilakukan oleh Brahmana. Brahmana kemudian berpikir, bagaimana mungkin saya memberikan kain ini? Bagaimana istriku kalau ingin keluar? Hal ini
terjadi pada malam jaga waktu pertama. Ketika jaga waktu kedua tiba, pikiran tersebut juga muncul, namun sang Brahmana juga tidak melakukan. Ketika memasuki jaga malam terakhir, pikiran yang sama juga muncul kembali. Dan pada kesempatan ini, sang Brahmana tidak mau menunda-nunda untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian sang Brahmana berpikir, jika saya ragu dan bimbang melakukan kebajikan ini, maka saya tidak akan terhindar dari alam menderita. Jadi, dengan kekuatan keyakinan dan tekadnya, sang Brahmana menuju tempat Buddha dan memberikan kain luar itu dengan penuh kebahagiaan. Karena keinginannya bisa tersampaikan, sang Brahmana kemudian berteriak, "Saya menang! Saya menang! Saya menang!" Suara tersebut mengusik perhatian salah satu pendengar yang hadir, yaitu Raja Pasenadi dari Kosala. Raja Pasenadi kemudian menugaskan pengawalnya untuk mencari informasi sumber suara tersebut. Dan setelah mengetahui, sang raja kemudian berkata dalam hatinya, Brahmana tersebut telah berbuat sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan oleh orang lain, sehingga harus diberi penghargaan. Kemudian, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk memberikan sepotong pakaian kepada Brahmana sebagai hadiah atas keyakinan dan kedermawanannya. Kemudian Brahmana menerima dan mendanakan kembali kepada Sang Buddha. Dia kemudian mendapat hadiah lagi dari raja sebanyak 2 potong, 4 potong, hingga sampai kelipatan 32. Saat Brahmana menerima 32 potong kain, sang Brahmana kemudian mengambil 1 potong untuk dirinya sendiri, 1 potong untuk istrinya, dan selebihnya diberikan kepada Sang Buddha. Mendengar kedermawanan sang Brahmana, raja mengutus pengawalnya untuk mengantarkan kain bludru yang harganya sangat mahal. Setelah sang Brahmana menerima pemberian kain bludru tersebut, Brahmana kemudian menggunakan 1 sebagai penutup tempat tidur Buddha dan 1 sebagai penutup tempat duduk para biku saat menerima makan di rumahnya. Pada suatu hari, Raja Pasenadi mengunjungi Buddha. Pada saat itu, Raja Pasenadi melihat penutup tempat tidur Buddha. Beliau sangat mengenali kain tersebut, dan beliau yakin bahwa kain tersebut adalah kain yang telah dihadiahkan kepada Brahmana. Raja sangat bahagia. Kemudian dalam hatinya, Raja mempunyai keinginan untuk memberikan hadiah yang lebih kepada Brahmana tersebut. Akhirnya Raja mengutus pengawalnya untuk memberikan 7 macam barang, masing-masing berjumlah 4 macam, yaitu 4 lembar kain, 4 ekor kuda, 4 ekor gajah, 4 orang pelayan laki-laki, 4 orang pelayan perempuan, 4 pesuruh laki-laki, 4 desa, dan 4.000 uang tunai. Berkenaan dengan kisah Brahmana tersebut, salah seorang murid Buddha bertanya demikian, Bante, bagaimana hal ini bisa terjadi dalam kasus Brahmana ini? Perbuatan baik yang dilakukan saat ini menghasilkan pahala yang sangat cepat. Sang Buddha kemudian menjelaskan, jika Brahmana memberikan baju luarnya pada malam jaga pertama, dia akan diberi hadiah 16 buah untuk tiap macam barang.
Jika dia memberi pada malam jaga kedua, dia akan diberi 8 buah untuk tiap macam barang. Ketika dia memberikan pada malam jaga terakhir, dia diberi hadiah 4 buah untuk tiap macam barang. Jadi, jika seseorang ingin berdana, lakukanlah secepatnya. Jika seseorang menunda-nunda, pahalanya datang perlahan dan hanya sebagian. Juga, jika seseorang terlalu lambat dalam melakukan perbuatan baik, mungkin dia tidak akan sanggup untuk melakukan secara keseluruhan, karena pikiran orang cenderung akan senang melakukan perbuatan yang tidak baik. Berikut adalah bunyi syair Dhammapada 116. Abhidhare thakalyane papacitang niwaraye dandang hikoroto punyang papasming ramati mana. Artinya, bergegaslah berbuat kebajikan, bersihkan pikiran dari kejahatan. Jika malas berbuat kebaikan, maka akan senang berbuat kejahatan. Berdana diibaratkan seperti menanam pohon. Dalam menanam pohon, harus secara tepat memilih lahan yang subur, bibit yang baik, waktu yang tepat, dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor berdana. 1. Barang yang akan diberikan diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan Dhamma, artinya diperoleh dengan cara yang benar. 2. Diberikan kepada orang yang layak menerima. 3. Sebelum diserahkan, dana telah dipersiapkan dan direncanakan dengan pikiran yang baik. 4. Pada waktu dana diserahkan, disertai dengan pikiran ikhlas, rela, dan penuh kebahagiaan serta tanpa ikatan. 5. Sesudah diserahkan, pada hari-hari selanjutnya, munculkan dan kembangkan pikiran-pikiran baik. Dalam Anguttara Nikaya 3 bagian 48, Buddha bersabda, "O para biku, kelima hal ini adalah dana dari seorang yang baik." Apakah kelima hal itu? 1. Ia berdana dengan keyakinan. 2. Ia berdana dengan hormat. 3. Ia berdana tepat pada waktunya. 4. Ia berdana dengan hati ikhlas. 5. Ia berdana tanpa merugikan diri sendiri ataupun pihak lain. Manfaat berdana yang diberikan dengan keyakinan, yaitu memperoleh kemakmuran, kekayaan, harta benda yang berlimpah, memperoleh wajah yang elok, cantik, tampan, bagaikan keindahan bunga teratai. Manfaat berdana yang diberikan dengan penuh hormat, yaitu 1. Memperoleh kemakmuran, kekayaan, dan harta benda yang berlimpah. 2. Ia akan memiliki anak, istri atau suami. Para pesuruh dan pegawainya akan mendengarkan kata-katanya dengan sabar dan patuh. 3. Mereka akan melayaninya dengan hati yang penuh pengertian.
Selanjutnya adalah manfaat berdana yang diberikan tepat waktu, yaitu menghasilkan kemakmuran, kekayaan, dan harta berlimpah. Keberuntungan yang akan datang padanya tepat pada waktunya dan berlimpah. Manfaat berdana yang diberikan dengan hati yang ikhlas, yaitu memberikan pahala kemakmuran, kekayaan, harta berlimpah, serta pikiran akan menikmati dengan segenap 5 indranya dengan baik. Dan selanjutnya, manfaat berdana yang diberikan tanpa merugikan siapapun, yaitu menghasilkan kemakmuran, kekayaan, dan harta berlimpah yang aman, terlindungi dari bahaya api, air, angin, pencuri, dan ahli waris yang berwatak buruk. Dari pembahasan materi kali ini dapat disimpulkan bahwa 1. Setiap ada kesempatan berbuat baik, segera lakukan, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. 2. Setelah memahami manfaat berdana dengan cara yang benar, hendaknya ketika akan berdana, selalu ingat akan faktor-faktor yang menyebabkan dana tersebut memberikan kualitas yang baik. 3. Kebahagiaan dan penderitaan ditentukan oleh diri sendiri. Oleh karena itu, kondisikan pikiran kita terhadap hal-hal positif, agar ucapan dan tindakan kita juga positif. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan pada kali ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu siapkan. 1. Mengapa kita harus bergegas melakukan perbuatan baik saat muncul pikiran tersebut? Artinya saat muncul pikiran baik. 2. Tuliskan 5 faktor berdana agar mendapat manfaat yang baik. 3. Apa manfaat dana dengan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain? Jika kalian masih belum memahami materi tersebut, silakan kalian tonton video ini dari awal. Oke, kerjakan dengan teliti. Terima kasih. Demikian materi pembelajaran pada kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama dengan bersikap anjali mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.